Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mengawali hari ini, mari kita mau bersaat teduh dengan Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari yang baru. Puji Tuhan, sama-sama kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur kami boleh ada sampai dengan hari ini. Semua karena kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Engkau ada di depan kami, memimpin langkah-langkah kami, sehingga kami berjalan Tuhan Yesus seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memimpin dan mengatur semua menjadi baik adanya. Kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami. Dan biarlah firman-Mu itu menghidupi kami Tuhan. Sehingga kami terus memegang janji firman-Mu. Dan firman-Mu itu digenapi di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa, kami buka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita akan membaca satu perikop ya di dalam 1 Samuel di pasal 7 ayat yang ke-12 ya. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ayat yang ke-12, tadi ayat yang ke-7 dan sekarang ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mempelajari kata yang sangat sederhana ini, Ebenezer, dan sering kali kita menyanyikan lagu ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan memang terbukti kita ada sampai dengan hari ini, dan tinggal beberapa hari saja kita akan mengakhiri tahun 2020, dan kita ada sampai dengan hari ini karena pertolongan Tuhan. Dan sebagaimana yang menjadi pengalaman bagi bangsa Israel, saudara-saudara, waktu itu saat di dalam ayat yang ke-12 ini Samuel mendirikan prasasti, ya, mendirikan batu peringatan. Karena apa? Mereka bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan dan kemenangan di pihak bangsa Israel. Namun kalau kita melihat sebelumnya, kisah pertama yang terjadi di dalam ayat-ayat sebelumnya, tempat yang dinamakan Ebenezer, ini adalah tempat di mana bangsa Israel pernah mengalami kekalahan. Tetapi saat ini di ayat yang ke-12, di sana dikatakan ketika mereka menghadapi serangan dari orang Filistin, saat itu bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kemudian Samuel mendirikan batu peringatan yang di situ dikatakan dinamakan Ebenezer, satu tempat. Dan di saat itu, disitulah Samuel mendirikan batu peringatan ini. Nah, saudara-saudara, kata Ebenezer itu memiliki pengertian batu pertolongan, ya, batu peringatan tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa dan kemenangan menjadi bagian bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel terhadap bangsa Filistin, saudara-saudara, ini menjadi batu peringatan, sehingga alasan bagi Samuel untuk mendirikan batu peringatan ini adalah untuk mengingat karya Tuhan yang luar biasa, karya tangan Tuhan yang kuat
yang sudah menolong bangsa Israel. Saudara-saudara, jujur dan terus terang sering dialami oleh bangsa Israel juga ketika mereka saat ini sudah mengalami pertolongan Tuhan, kemudian mereka lupa. Seperti waktu mereka keluar dari bangsa Mesir dan mereka keluar, saudara-saudara, saat mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersyukur. Tapi kemudian ketika diperhadapkan kepada persoalan dan masalah, mereka kemudian kecewa, mereka bersungut-sungut, dan mereka mulai mengancam dan mulai mengancam pemimpin mereka, Musa, dan kemudian mereka berkata-kata yang tidak baik dan mereka bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu penyebab yang membuat umat Israel, bahkan kita orang-orang yang beriman, orang-orang percaya, menjadi gagal. Seringkali kita terpuruk, seringkali kita mengalami kekecewaan. Karena apa? Seringkali kita melupakan Tuhan dan perbuatan tangannya yang ajaib yang pernah Tuhan lakukan. Saudara-saudara, sehingga kita merasa, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Tuhan, kapan Engkau menjawab doa saya? Padahal sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya, sudah melihat pertolongan Tuhan. Namun menjadi pelajaran pada saat pagi hari ini, Samuel saat itu bersama-sama dengan bangsa Israel mendirikan batu peringatan. Untuk apa? Untuk mengingat karya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang hebat, yang sudah menopang bangsa Israel, yang sudah menopang kita orang-orang percaya sampai dengan hari ini. Dan kalau kita berkata juga saat ini, hari ini, keluarga kita ada, pekerjaan kita boleh berjalan dengan baik, bahkan dalam segala hal, saudara-saudara, semua boleh berjalan meskipun ada tantangan. Namun kita mau tetap berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Saudara-saudara, kenapa juga didirikan batu peringatan? Satu, untuk mengingat karya tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, untuk mengingat bagaimana eksistensi Allah di dalam sejarah. Saudara, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang memang fakta dan realitanya memang dia ada. Saudara, dia ada waktu zaman bangsa Israel. Dia ada juga di zaman nabi-nabi. Saudara-saudara, dia ada juga. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini, dia tetap Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk menolong kita. Saudara-saudara, pagi hari ini, biarlah itu yang menjadi penghiburan, pengharapan bagi kita. Untuk apa? Tetap bersemangat, tetap bersuka cita, bahkan memiliki pengharapan ketika kita menghadapi pergumulan. Mengingat bahwa kuasa Tuhan, tangan Tuhan, bahkan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ingat itu. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang luar biasa. Saudara, yang ketiga, kenapa dibuat batu peringatan? Untuk mengingat bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Manusia bisa menolong, manusia bisa memberikan jalan keluar, tetapi kemampuan manusia terbatas adanya. Tetapi bersyukur kita punya Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas. Dia sanggup untuk menolong kita. Saudara-saudara, oleh sebab itu, gantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saudara-saudara, ketika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-7, ayat 5, 17, ayat yang ke-5, ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Namun sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudara, pada saat pagi hari ini, biar ini yang kita ingat. Pengharapan kita satu-satunya, ingat baik-baik, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini adalah Yesus. Saudara-saudara, biar ini yang kita ingat, menjadi batu peringatan bagi kita. Saudara, prinsipnya Allah adalah penolong dan pemelihara hidup kita. Saudara, pada saat
pagi hari ini kita akan sama-sama melihat ini sebagai bagian yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami pertolongan Tuhan sebagaimana yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua saya bacakan bagi kita semua. Ayat yang kedua dan ayat seterusnya kita baca secara bertahap. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh. Ingat baik-baik, di sini dikatakan bangsa Israel sampai mengeluh kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena beban, karena penderitaan yang mereka alami. Karena apa? Saudara-saudara, mereka ada di dalam intimidasi musuh saat itu, bangsa Filistin. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dari sini kita melihat pengalaman bangsa Israel. Saudara, sejarah bangsa Israel ini menjadi peringatan bagi kita juga orang percaya yang hidup pada hari-hari ini. Bagaimana bangsa Israel saat itu mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Mereka bertobat. Apa tindakan yang Samuel katakan, seruan dari Samuel kepada bangsa Israel? Yaitu apa? Mereka disuruh berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya mereka berpaut. Mereka, saudara-saudara, di situ dikatakan menyembah para Baal, allah asing, para Asitoret ada di tengah-tengah mereka. Dan hati mereka tertuju kepada Baal ini, kepada berhala-berhala. Dan kalau kita melihat di sini, Tuhan tidak berkenan akan hal ini. Allah mau supaya bangsa Israel, hatinya, pikirannya, seluruh apa yang mereka lakukan tertuju hanya kepada Tuhan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kalau kita rindu kuasa Allah, pertolongan Allah nyata di dalam kehidupan kita, mari berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Seringkali kita berdosa dengan perkataan kita, dengan cara berpikir kita. Terlebih perbuatan kita mau tinggalkan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2000. Tinggalkan itu. Saudara-saudara, tinggalkan dosa, tinggalkan perbuatan-perbuatan dan cara-cara hidup kita yang lama. Supaya apa? Kita melihat pertolongan Tuhan. Saudara, bangsa Israel kemudian mereka bertobat, meninggalkan para Baal, saudara, dan para Asitoret, saudara, dan kemudian mereka menyembah kepada Tuhan. Ingat baik-baik, pertobatan adalah kunci bagaimana melihat pemulihan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu melihat Allah memulihkan keluarga kita, Allah memulihkan kehidupan kita, Allah memulihkan pekerjaan kita, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita, mulai ambil keputusan untuk bertobat. Saudara-saudara, pertobatan kita tidak sempurna, tetapi Tuhan mau kita bertobat setiap hari. Selagi diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau datang kepada Engkau. Aku mau mulai hari yang baru, bahkan di tahun yang baru, saudara, dengan cara hidup yang baru, supaya mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat pertolongan Tuhan. Ingat baik-baik, tema kita tahun ini, Yesus penolongku. Biarlah pertolongan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, bukan sebagai slogan, sebatas tema saja, tetapi itu menjadi pengalaman pribadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, bertobat. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya buat saudara, tetapi buat saya, buat kita semua. Kita rindu untuk memperbaiki diri kita, supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan, karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berikut saudara, ini sebagai bagian yang terakhir di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ayat 10 saya akan bacakan buat kita semua.
Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi bangsa Israel, maka Tuhan menjawab dia. Dari sini kita melihat bahwa saat Samuel berseru kepada Tuhan, bangsa Israel, ya, saudara-saudara, mengalami pertolongan Tuhan. Allah menjawab doa Samuel. Allah juga menjawab doa bangsa Israel saat itu. Saudara, kalau kita rindu melihat pertolongan Tuhan, dari sini kita melihat ada kuasa di dalam kita berdoa. Berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang mengatakan bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Jika kita rindu melihat hal yang indah, yang luar biasa, bahkan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, bahkan Allah menjawab doa-doa kita. Saudara, Samuel mengambil keputusan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan saat mereka berdoa. Waktu zaman nabi-nabi, saudara-saudara, kalau kita melihat mereka ketika mereka berdoa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Pada saat ini apa yang kita persembahkan? Lewat pujian, penyembahan kita, lewat doa, ucapan syukur. Saudara, di situ di sana dikatakan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan saat berdoa, bahkan di ayat selanjutnya juga di sana dikatakan mereka tidak hanya berseru kepada Tuhan, tetapi mereka juga mengambil bagian untuk berpuasa. Waduh, luar biasa. Jadi inilah saatnya. Kalau saudara rindu melihat pertolongan Tuhan, tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Ebenezer, pengalaman pertolongan Tuhan hari kemarin, biarlah itu mendasari saudara-saudara perjalanan iman kita, menjadi modal dalam perjalanan iman kita hari ini, bahkan besok, bahkan tahun depan. Dan kita berkata Ebenezer. Hari ini kita berkata Ebenezer. Dan masa depan, di tahun depan kita juga tetap memiliki keyakinan, memiliki pengharapan. Dia Ebenezer, dia yang tetap menolong kita dan akan terus menolong hidup kita. Amin. Tetaplah memiliki iman dan pengharapan kepada Yesus. Allah sudah menolong bangsa Israel. Allah yang sudah menolong saya. Allah yang sudah menolong saudara dan saya, Bapak Ibu. Allah yang sama yang akan terus menolong hidup kita. Tetap bersuka cita, tetap berharap kepada Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tetap meyakini, tetap mempercayai bahwa Tuhan kami yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Allah yang sudah berkarya tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya Allah yang sama yang akan terus berkarya dalam hidup kita, menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kiranya menolong, nyatakan kuasa-Mu, memberkati rumah tangga, keluarga yang ada, memberkati pekerjaan domba-domba-Mu. Engkau buat menjadi berhasil. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, ada banyak mungkin yang mereka alami kesukaran. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau buat perbedaan. Engkau bukakan jalan-jalan yang tertutup. Engkau mau sanggup membukakan jalan dari yang tidak ada jalan. Dan kami yakin Tuhan sanggup untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Memberkati kesehatan domba-domba-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Segala gangguan sakit penyakit kami usir, tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan memberkati. Kami berdoa buat gembala, staf yang ada, para diaken, seluruh hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa bahkan seluruh jemaat-Mu ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat kota Malang. Kami berdoa Tuhan terus bekerja, memberkati. Sejahtera kota kami adalah sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat pagi hari ini. Semua domba-domba-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami percaya hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan.
Sebab Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.